Mas ini. Sebenarnya kalau poin penting kita bermain lovebird betina itu agar konslet itu poin pentingnya di mana Mas? Jadi hari ini saya sudah bersama dengan Mas Denny, ya Mas Denny dari tim Kusmin Antik yang kemarin sudah pernah kita bahas tentang lovebird asmara ya Mas Denny. Nah ini kan saya penasaran sama ini Mas Denny, sama yang setelah lovebird asmara ini yang kemarin jenengan poles lagi itu, yang hijau itu Mas Denny. Kamera itu. Oke. Jadi gini Mas Denny, saya pengen jenengan ceritain yang kiranya bisa buat masukan atau informasi yang kiranya bermanfaat khususnya untuk mengolah lovebird betina Mas Denny yang ke konslet ya. Kalau ke gacor kan sudah banyak. Nah, jenengan perjalanan dalam merawat lovebird asmara ini sampai jadi niku pripun Mas Denny? Monggo. Kalau saya itu sebelumnya itu cari bahan terus Mas, cari yang feeling sebelum dapat asmara ini. Dan ya nek asmara ini sebelumnya dulu burung biasa, burung kekean biasa, enggak durasi enggak panjang-panjang banget. Tak coba itu pakai pakan kenceng, vitamin ini itu malah enggak, kadang banyak enggak cocoknya. Terakhir itu dia cocok karena jadi untulan burung, malah enak gacor. Pakan pun nggak terlalu kenceng. Sebelumnya tak kasih kenceng ya birai-birai tok, nggak mau ngekek, nggak mau, durasinya keluarnya ya cekak-cekak. Terus kalau untuk sebelumnya tak rawatan itu tak buat full jemur, mandi sendiri, nggak mau, dia harus ternyata minta ya di full mandi pagi malam terus rutin. Itu dia baru mau gacor. Pakan pun juga dia nggak mau tinggi, pakan rendah, terus EFF juga nggak terlalu disukai. Jagung pun seminggu kadang sekali, kadang yang enggak. Terus ini terakhir dia gacor dapat pasangan jantan, ini malah ngawin enak, malah durasi juga kadang keluar. Lagune mulai keluar itu waktu dibuat latberan Mas, di lapangan mau keluar itu nada dalamnya enak, udah enak. Baik Mas Denny, saya ambil kesimpulan jadi jenengan beli bahan ini berarti sudah ada bakat kebunyi. Dulu ada bakat emang bunyi burung bunyi, burung gacor. Oke, setelah burung gacor itu jenengan coba proses dengan mandi pagi sama malam. Dikuyup atau enggak Mas Denny? Mandi tak kuyup terus Mas. Pertamanya awalnya kuyup nggih. Dari situ jenengan terus proses menyarikan jodoh. Dari situ setelah dikawin baru mulai dia keluar dari gacornya. Baik Mas Denny. Di sini saya ambil poin-poinnya Mas Denny. Setelah gacor itu jenengan nyoba ke doping atau pakan itu Mas Denny? Dulu pakai vitamin pakan tetap dulu tak cobain terus Mas. Terus habis itu enggak ada yang cocok, kebetulan nggak ada yang cocok. Nah, tak beli, saya udah jenuh sendiri. Oh gitu. Tak beliin ke Milet Polos, Pak Milet Polos, minum air biasa, nggak pernah vitamin juga jarang. Malah ternyata dia gacor sendiri, udah malah enak sendiri. Oke Mas, ini setelah itu semua jenengan kan dengan proses vitamin itu nggak cocok, jenengan proses setelah itu dilanjut dengan disendirikan, dijejer bareng-bareng atau sendirian Mas? Sendirian, menurut saya sendiri kan cepet gacore. Gitu. Single dulu. Gitu. Nah ini kan kemarin kita bahas tentang pakannya siapa Mas jenengan kemarin? Ya Pak Ari nggih, Pak Ari Bejo nggih. Nah, jenengan ternyata cocok di situ. Cocok dulu nek buat gacor itu cocok Mas, buat gacorin. Oh gitu. Kalau burung belum gacor itu cepet kalau pakai pakan kenceng itu. Gitu Mas. Tapi gini Mas Denny, ini maaf ini Mas, kira-kira kalau jenengan dari proses yang dari lovebird asmara terus lovebird hijau ini jenengan tetap masih pakai pakan itu? Sebelumnya tak kasih itu Mas. Oh sebelumnya kasih itu? Tetap tak kasih itu, pakai itu tak buat fondasi dasar pakan itu. Oh gitu. Sama vitaminnya
tak kasih, kalau habis mandi tak kasih vitamin. Ini saya jujur penasaran sama Mas Ari Bejo nih, Mas. pengen ke sana cuman belum bisa ini Mas, jalannya masih ini semua. Baik, kita lanjut Mas ini. Setelah jenengan kasih pakan itu dengan produk Pak Ari, terus jenengan proses untuk selanjutnya Mas? Tetap proses selanjutnya itu tetap perawatan dasar biasa Mas. Maksudnya? Ya tetap perawatan pagi, malam mandi, jemur ya. Kalau udah gacor sewajarnya aja. Oh gitu. Nggak usah kenceng-kenceng. Oh gitu. Nah gini Mas ini, yang saya maksud dari sini jenengan dari pola dasar tadi, terus kok bisa jadi, kalau saya bilang kan ini konslet Mas ini. Iya. Ya bisa konslet itu karena apa Mas? Itu karena sering tak bawa ke lapangan Mas dulu ya, kondangan terus sih tak bawa ya, burung nggak bunyi sedikit saya udah seneng Mas, terus tak terusin lagi, terus tak bawa terus kok. Bukan faktor doping atau itu? Doping emang sebelumnya kena vitamin apa pakan kenceng terus Mas, cuman waktu jadinya itu nggak kena apa-apa. Oh berarti nggak ada pakan kenceng, nggak ada vitamin, nggak ada, tahu-tahu udah gini. Oh gitu Mas, jadi saya tahu ini Mas, saya pernah ngalamin seperti ini. Kita kasih vitamin segala macam nggak ngefek, setelah kita ajak jalan-jalan kemudian harinya baru malah enak ngefek itu ya Mas ya. Baik Mas, terus itu yang baru kemarin siapa Mas? Lobetnya belum ada nama gitu? Belum ada nama, soalnya nggak ada latihan jadi kurang enak juga itu Mas. Itu prosesnya tetap sama dengan? Itu Mas, tetap penggacoran, masih tahap penggacoran. Tapi kemarin kan saya lihat itu kan itu betina juga nih Mas, betina. Mas ini gitu. Itu kan juga pakai apa? Kayaknya sedikit gestang ya? Iya itu burungnya kalau nggak apa birene kayak kebirai jantan Mas. Gestang gitu. Ya ngepal juga, ngeleper juga kayak betina. Kalau gestang atau ngeleper itu jenengan ada ini Mas terapi lain Mas ini? Nih kalau gestang ngeleper sih itu mandi terus Mas, nggak apa-apa. Ngeleper menurut saya nggak apa-apa, wajar, soalnya birahi itu butuh sih Mas kalau betina. Main betina tetap harus birahi. Nah nih kebanyakan burung yang tak rawat itu kalau habis ngeleper atau gestang itu pasti bunyi Mas, pasti birahi ini kebunyi. Tapi gini Mas ini, kebanyakan Mas ini termasuk saya sendiri, kalau kita mulai selobet betina itu yang ada kalau disendiriin cuman ngeriwi, bunyi cuman jarang-jarang, cuman kalau siang pas mau tidur itu tuh Mas. Iya. Terus kadang-kadang juga jangkanya panjang Mas ini. Kalau mungkin saya sendiri Mas yang lihat dari gaya lobet asmara ini kan, kapan punya lobet kayak begitu kan gitu Mas. Itu pripun Mas, dengan ibaratnya ada masukan lagi kalau ngeleper itu apa harus ditinggiin atau memang harus dimandiin? Kalau ngeleper itu kalau saya mandi tetap Mas, tetap harus mandi. Pakan mulai sedikit-sedikit, kalau sebelumnya pakan kenceng ya. Burung ngeleper terus sedikit-sedikit diselingin pakan rendah. Oh gitu Mas ini. Kadang jagung ya nih, kalau terlalu kengeleperan atau galak bisa nggak usah dijemur dulu. Oh gitu. Nih sebenarnya kalau poin penting kita bermain lobet betina itu agar konslet itu poin pentingnya di mana Mas ini? Poin pentingnya itu di penggacoran dulu Mas. Yang pertama penggacoran tetap harus gacor. Yang kedua itu pakan cari yang cocok. Nggak harus merek itu, nggak harus, yang penting cocok, birahinya enak, baru kita nyesuaiin kondisi burung stabil, apa kondisi birahinya gimana enaknya. Terus kalau untuk penjodohan Mas? Ya penjodohan itu tahap terakhir waktu di lapangan Mas, cari settingan lapangan itu di penjodohan. Oh berarti yang kemarin kita bahas itu Mas ya? Berarti saya ambil kesimpulan yang pertama penggacoran, terus dua dari pakan atau vitamin ya, yang cocok. Yang penting cocok, enak burungnya, dan pokoknya kalau di pakan udah ada perkembangan itu menurut saya dilanjutin terus sampai enak. Tapi setelah konslet itu jenengan masih pakai pakan kencang atau direndahin Mas? Saya kalau betina itu tak rendahin pol Mas. Rendahin langsung gitu. Tapi kadang ya ada minta kenceng biar gacor, hariannya gacor ya ada akan kenceng. Tapi kalau saya biar gak ribet sih tak kasih rendah. Kasih rendah. Berarti aman Mas nih. Kan nggak harus dibawa terus juga nggak. Kalau nggak bisa bawa kan kasihan burungnya kalau keseringan tinggi ini. Ngoten nggih Mas. Jenengan proses asmara ini sampai berapa bulan sih Mas? Itu lama Mas. Setahun ada nggih? Kurang lebih setahun. Kurang lebih lah. Itu dari bahan nol Mas.
Oh gitu. Rencana dijual Mas Denny? Ya kalau cocok harganya. Ada bocoran di sini. Bocorannya di berapa Mas Denny? Itu chat langsung aja. Chat langsung ya. Baik. Matur nuwun Mas Denny. Itu Mas Denny. Sebenarnya kalau lobet ini yang paling susah itu bikin juara di gantangan Mas. Betul Mas. Saya juga sering kondangan. Ngaten nggih. Kalau kita alhamdulillah kalau bikin gacor di full krodong itu pun juga pasti gacor nggih. Kalau Mas Denny pernah nggak untuk ngalamin betina itu proses full krodong itu Mas Denny? Pertama main lobet juga ya saya main full krodong Mas. Krodong, ada juga buat main vektoran juga full krodong tanpa jemur sama sekali itu. Itu penggacorannya cepet nggak Mas? Menurut itu sampean? Burungnya malah di rumah nggak bunyi Mas. Itu. Ya nggak bunyi sama sekali malah. Tapi kalau dibuka langsung bunyi biasa. Ngaten nih Mas. Yang tipe kerodong, pakai kerodong. Oke Mas Denny. Ini saya mau titip pesan dulu sama rekan-rekan Mas Denny. Jadi gini, kita bahas seperti ini mungkin ada yang kurang tahu atau memang mau ditanyakan di kolom komentar aja, monggo pasti insya Allah saya bantu balas dengan saya koordinasi dengan jenengan nih Mas Denny. Soalnya kalau jenengan saya minta bantuin jenengan kasihan nanti. Sudah saya tanyain, saya suruh balas dari pertanyaan ini kan ngoten Mas Denny. Saya terlalu kelamaan juga nggak enak, jenengan masih puasa nih Mas Denny. Mas Denny matur nuwun untuk informasinya, semoga ini bermanfaat buat saya pribadi beserta kicau mania khususnya lobet mania Mas Denny. Semoga Mas Denny beserta keluarga sehat selalu. Matur Mas Denny. Assalamualaikum.